Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hari Ceria. Selamat datang di kampus tercinta SMP Negeri 2 Cilegon. Juara tercinta, mantap. Di awal ajaran baru tahun 2021-2022 di pandemi sekarang ini, yuk mari kita jaga kesehatan ya. Cuaca sudah tidak mendukung, kondisi wabah luar biasa, mari kita menggunakan masker double untuk kemanapun kita aktivitas ya. Oke, saya ajari anak ya, silahkan kalian menggunakan masker untuk lapis pertama yang biasa kesehatan, yang kedua silahkan mau pakai kain juga boleh, mau yang bentuk yang lain juga nggak apa-apa ya. Insya Allah safety untuk kita, untuk semuanya, menjaga jarak, mengenakan masker dan mencuci tangan. Oke, laksanakan itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing ya. Untuk yang muslim, kita mulai dengan menuntut ilmu ya. Doa menuntut ilmu, Robbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah dan sikap-sikap ilmiah. Ya, oke, saya mulai dulu. Nah, awal kalian masuk kelas 7, itu ada banyak ilmu baru ya yang perlu kalian ketahui tentang sains, tentang dunia IPA. Ya, kalau waktu SD mungkin tidak sebanyak yang di SMP ya. Nah, kita lihat dulu di gambar. Ada siapa itu? Ada gambar siapa? Para saintis. Saintis itu adalah ilmuwan ya. Ada Albert Einstein gitu. Oke, nah sekarang apa itu saintis? Ahli sains. Apa itu ya? Siapa mereka? Apakah mereka yang menggunakan jas putih, bekerja di dalam lab? Ya. Apakah kalian saintis? Ayo. Ya. Menurut Ibu, kita semua adalah saintis ya. Cuma memang untuk ilmuwan yang menemukan karya-karya spektakuler yang bisa berguna untuk banyak manfaat manusia di dunia ini memang perlu ilmu ya, perlu ilmu sains. Nah, saintis itu siapapun kita yang bisa menyumbangkan ilmu yang bermanfaat buat orang lain dengan penemuan-penemuan kita ya. Itu adalah saintis, termasuk kalian adalah saintis masa depan ya. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa itu yang ada di gambar ini ya? Siapa ya? Nah, kita lihat nih yang sepasang dulu nih ya. Ini yang sepasang ini namanya adalah sepasang suami istri ya, Profesor Ugyur Shahin dan istrinya Dr. Özlem Terusi. Beliau adalah penemu vaksin COVID yang sekarang ini banyak dipakai oleh kita semua sedunia ya. Luar biasa. Beliau adalah pasangan suami istri ilmuwan yang sangat sederhana, miliuner tapi sangat sederhana. Temuannya luar biasa. Beliau sudah meneliti dari 2018 dan memprediksi bahwa COVID ini akan meledak, akan menjadi wabah dunia. Dan sekarang terjadi ya. Prediksi para ilmuwannya luar biasa. Kemudian yang sebelah sini, ini ada dua orang. Siapa ya? Ya, ini adalah penemu vaksin juga. Ini lebih keren lagi. Hak paten beliau diserahkan. Jadi beliau tidak membutuhkan nominal uang ya untuk karyanya, tapi untuk kesejahteraan, untuk menolong manusia di dunia ini. Yaitu dokter siapa ya? Penemu vaksin AstraZeneca. Beliau adalah Dame Sarah Gilbert ya, yang ini. Dan sebelahnya lagi adalah perlu kita bangga penemu salah satu tim ya dari penemu vaksin AstraZeneca ini adalah orang Indonesia ya.
Ini wajahnya. Siapakah dia? Ayo, namanya adalah siapa? Indra Rudiansyah, ya. Salah satu tim penemu atau pencipta vaksin AstraZeneca, ya, yang banyak berguna untuk manusia sekarang ini di era Covid, ya. Oke. Kemudian, nah, bagaimana sih para ilmuwan itu bekerja? Mereka menggunakan cara itu yang dikenal dengan metode. Metode seperti apa? Yang ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Yaitu langkah-langkah yang tersusun sistematis, urut runtut, ada tahapannya. Ya, untuk menemukan vaksin tidak segampang melakukan penemuan yang sederhana, ya. Ini perlu proses, perlu pembuktian. Apalagi kalau nanti akan dipakai untuk manusia, itu perlu signifikan yang sangat tinggi, ya, 99%. Nah, apa itu langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan itu? Mereka memiliki dasar, yaitu dasarnya berpikir ilmiah. Gimana sih berpikir ilmiah? Ada menganalisis sebuah kasus. Nanti kalian akan berlatih sendiri menjadi saintis mulai dari sekarang, ya. Kemudian berpikir logis, masuk akal, gitu ya. Objektif itu tidak terpengaruh hal-hal yang tidak benar atau tidak berat sebelah, itu objektif. Konseptual, ada konsepnya, ada teorisnya, empirisnya. Dasar teorinya apa sih, gitu. Jadi tidak sembarangan asal ngomong. Para ilmuwan itu ada dasar ilmunya. Nah, sekarang langkah-langkah itu apa saja? Nah, kita lihat di sebelah, ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Banyaklah bertanya, peka dengan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Contoh, untuk pribadi saja. Kalian merasa demam, pusing, mual. Buatlah kalian rumusan masalah. Ada apa dengan saya? Kenapa saya seperti ini? Tadi saya habis dari mana? Ketemu siapa? Banyak sekali, ya, dengan kalian peka bertanya. Telusuri itu. Cara membuat rumusan masalah adalah menggunakan pertanyaan. Kata tanya. Ada yang bilang adik Simba. Apa? Di mana? Adik, ya. Kenapa? Siapa? Ya. Mengapa? Kapan? Gitu ya. Adik Simba. Bagaimana? Itu, ya. Kata tanya. Buatlah itu rumusan. Latihan peka menganalisis dari diri sendiri. Yang paling gampang seperti itu. Apalagi kalau ilmuwan. Kenapa orang pada bergelimpangan jatuh sakit? Ada apa ini? Nah, itu kan ada banyak pertanyaan sebenarnya. Bagaimana cara mengatasinya? Gitu, ya. Yang berikutnya adalah mengamati observasi, kemudian menyusun dasar teorinya. Diamati gejala-gejalanya apa saja. Kalian pusing, ya, mual, cek suhunya. Nah, dalam mengobservasi, mengamati, ibu minta latihanlah kalian, ya nak, ya. Nanti kalau disuruh bu gurumu atau pak gurumu mengamati sesuatu, lakukan betul-betul dengan penuh kesungguhan, dengan teliti. Misalnya, amati dua tanaman ini. Yang satunya layu, yang satunya subur. Padahal perlakuannya sama. Misalkan, kalian betul-betul datanya, betul-betul kamu amati selengkap mungkin. Mengamati tanaman jangan cuma dilihat dari jarak semeter, atau apalagi ngamatinya dari jarak 2 meter. Bisa dapat apa informasi itu? Tidak ada. Kamu pegang tanamannya, menggunakan indera peraba. Oh, yang tanaman layu begini, tulis ciri-cirinya sebanyak-banyaknya. Kalau ditanya berapa minimal, tidak ada minimal. Sampai berapapun informasi yang kalian peroleh dicatat. Ya, misalnya bagaimana permukaan daunnya. Oh, yang satu halus, yang satu kasar. Bagaimana kondisi daunnya. Oh, yang satu lunglai, yang satu tegap berdiri gitu. Bagaimana? Jadi betul-betul indramu dirasa, diraba. Kalau dirasa itu kalau
Kalau dicium boleh lah, dicium ya. Kalau dirasa itu kalau memang bisa dirasa. Misalkan buah-buahannya, ini tanaman ini buahnya ngasilinnya asam, yang satunya manis. Silahkan aja gitu ya. Jadi main indera, yang namanya observasi, mengamati itu betul-betul diraba, dicium ya. Kemudian dilihat dengan teliti, tulis semua informasi ya. Jadi jangan sampai nanti ada gurumu menugaskan amati tanaman monokotil, kamu ngamatinya dari jarak 2 meter, apalagi jarak 1 meter. Bagaimana kamu dapat informasi batangnya gimana, teksturnya gimana, warnanya apa, terus apa bedanya dengan rantingnya, daun satu dengan daun yang lainnya bagaimana? Seperti itu ya, harapan ibu seperti itu. Setelah dapat informasi dari pengamatanmu, kamu cari tahu teorinya. Oh, kalau tumbuhan ini layu seperti ini nih kenapa gitu ya. Googling, baca buku, baca ensiklopedi, tanya ahli. Ya, nah di sini nih banyak sekali observasi termasuk menanya ya. Banyak mencari ilmu dari berbagai sumber. Bisa koran, bisa majalah, bisa buku, bisa googling, bisa e-book, bisa dari tanya ahlinya ya. Nah, itu. Kemudian buatlah hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara, langkah yang ketiga ya. Dari pertanyaan yang kamu dapat, kamu buat, data-data dan teori yang kamu peroleh, kamu buat perkiraan, dugaan sementara tentang tanaman itu, misalkan yang satu layu, satunya segar. Dan dugaan itu dikenal dengan hipotesis. Dan ini belum tentu benar, harus dibuktikan. Tapi kita punya feeling, punya perkiraan. Oh, yang layu ini akibat seperti ini, seperti ini. Misalkan kamu temukan ada kutu putih di daunnya, sementara tumbuhan yang segar nggak ada kutu putihnya, misalkan seperti itu. Ya, oh diperkirakan tanaman ini terserang hama, misalnya. Yang satunya bersih, sehat, tidak terserang hama, begitu. Ya, ada hipotesis. Kemudian langkah berikutnya adalah menetapkan variabel. Variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Ya. Jadi variabel itu ada 3 macam. Ada variabel terikat. Nah, ini istilah baru ya, di SD nggak ada ya. Ada variabel bebas, ada variabel kontrol. Nah, satu-satu. Untuk variabel, kalian perlu tahu ya, ini istilah baru untuk kalian yang dari SD ke SMP ini ya, bahwa di penelitian itu ada 3 macam variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati dalam penelitian. Jadi hasilnya seperti apa? Misalnya, tadi masalahnya adalah misalkan tanaman A segar, subur, tanaman yang B layu. Kemudian kita cari tahu data-datanya, observasi dan kajian teorinya. Oh, ternyata di sini ditemukan adanya kutu putih misalnya ya. Nah, maka kutu putih ini harus kita diduga ya, hipotesis. Sepertinya karena kutu putih, hipotesis. Habis itu kita tetapkan, oh kalau gitu kita basmi coba ya. Nah, kita basmi kutu putih ini ya dengan variabel terikatnya, itu adalah hasilnya nanti. Bagaimana, pakai apa nih gitu ya. Maka kita meneliti apa saja yang kira-kira bisa menjadikan tanaman ini subur kembali, sehat kembali tanpa hama gitu ya. Jadi yang nanti akan terikat adalah hasil pertumbuhan tanaman dengan perlakuan. Kemudian variabel bebas, variabel yang sengaja dibuat tidak tetap menyebabkan perubahan. Misalnya ya, kalian di sini nanti akan meneliti dan akan menemukan produk insektisida yang bisa membunuh kutu putih pada tanaman. Nah, kamu buat variabel bebasnya misalnya. Yang pertama tanamannya yang kita cari tanaman yang banyak kutu putihnya, ya. Beberapa untuk menjadikan objek penanganan. Nah, itu yang satu misalkan kalian membuat ramuan deterjen cabai merah, kemudian merica ya di blender seperti itu.
itu dosisnya misalkan itu ramuan kamu ya. Kemudian dosisnya dibedakan variabel bebasnya. Misalkan tanaman A disemprot sehari sekali, tanaman B disemprot 2 hari sekali, tanaman C disemprot misalnya seminggu sekali. Nah, itu adalah variabel bebas. Atau masalah dosisnya ya, dosisnya misalkan tanaman A diberi dosis campurannya berbeda, misalkan antara merica, perbandingan antara merica dengan deterjen dan dengan tadi cabenya berbeda. Nanti ramuan yang B beda lagi, itu disebut variabel bebas. Kita mainkan, kita sendiri yang tentukan itu ya, untuk mengetahui efektivitas dari penanganan. Nah, kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah yang tidak digunakan insektisida yang buatan kita. Bisa jadi menggunakan insektisida yang sudah jadi atau tidak diberi perlakuan sama sekali, hanya disiram seperti biasa ya. Oke, itu disebut variabel. Nah, setelah kita menemukan variabel itu, kita menetapkan prosedur kerjanya. Gimana sih prosedur kerjanya? Apa yang harus kita lakukan? Otomatis ada kan, yang pertama adalah menyiapkan tanamannya yang banyak terkena kutu. Kita siapkan beberapa tanaman, terus kita rancang sendiri mau seperti apa. Kemudian ramuannya, tentu ada tahapan-tahapan pembuatannya, tahapan-tahapan penyemprotannya atau perlakuan dari variabel itu. Ya, itu perlu ditulis. Nah, kemudian pengujian hipotesis, yaitu baru eksperimen. Setelah semua dirancang, kita laksanakan eksperimen. Terserah kita mau seminggu, mau sebulan, sampai hasil kita ketemukan. Nah, diolah datanya. Misalkan kita tetapkan 1 bulan penelitian itu. Ya, data setiap eksperimen, perkembangan setiap hari kita amati, kita tulis begitu ya. Itu namanya ilmuwan, menuliskan apa yang kita amati, apa yang kita perlakukan, hasilnya seperti apa, dicatat dengan sangat teliti. Nah, kemudian setelah itu ambil kesimpulan. Bagaimana hasilnya? Oh, misalnya yang seminggu sekali kutunya masih ada. Yang setiap hari ternyata kutunya dalam waktu seminggu udah mati, udah hilang, dan tanamannya sehat. Misal seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah data itu kita simpulkan, oh ternyata formula ini bisa untuk membunuh kutu misalnya. Dengan dosis sekian, dalam waktu sekian. Nah, maka lakukanlah publikasi hasil penelitian. Bisa di mading sekolah, bisa di dalam laporan karya ilmiah, bisa di-share di media sosial kita, mau dimanapun yang kamu punya, ya, itu namanya publikasi hasil penelitian. Nah, ini di kelas 7 ini kalian akan dilatih menjadi saintis yang peka ya. Ini ada di buku Kemendikbud, kalian bisa baca, dan ini rata-rata hampir semua guru menginginkan kalian melakukan ini, ya. Ini lebih disederhanakan karena kalau untuk tadi itu penelitian yang tahapannya sangat panjang ya. Tapi untuk kalian penelitian yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan 3 kegiatan. Yang pertama pengamatan atau observasi, ya. Melakukan pengamatan pakai panca indera, mata dipakai, tangan dipakai, hidung, mulut kalau perlu ya. Jika itu tidak membahayakan, dicium dan dirasa ya. Oke. Kemudian melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Kalau kamu mengamati benda kecil bisa pakai lup yang paling gampang. Kalau bisa ke mikroskop, ke sekolahan ada ya. Tapi untuk yang virus, bakteri kita tidak bisa karena terlalu kecil, mikroskop kita belum sampai. Ya, oke. Kalau mau mengukurnya pakai alat, ya silakan pakailah alat yang tepat gitu. Kemudian membuat inferensi. Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menentukan pola hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Berarti ini adalah observasinya udah di atas ya. Merumuskan masalah ada di sini. Nah, ini di sini adalah hipotesis dan sampai percobaannya ya, sampai hasilnya. Setelah ini baru dikomunikasi, mengomunikasi hasil penelitian. Bisa ke teman sendiri, lewat grup, bisa lewat media sosial yang kita punya, yaitu mengomunikasi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tentang diri kita, tentang lingkungan sekitar kita. Misalnya, tentang sakit sekarang nih, tentang COVID ya, yang sedang tren, yang sedang new ya, update.
Kalau kalian merasa demam, merasa tidak enak badan, kemudian Sorry, it's DJ. Oke, kita lanjutkan ya nak. Jadi kalian berlatihlah menjadi saintis untuk masalah-masalah yang sederhana yang berada di sekitar kita ya. Contoh masalah COVID itu ya, kalian merasa tidak enak badan, kemudian demam dan penciuman tidak ada. Nah itu adalah sebuah masalah. Kalian tanya, banyak bertanya ya. Saya habis dari mana? Saya bertemu dengan siapa? Gejalanya apa saja dan seperti itu ya. Kemudian kalian belajar mengamati diri kalian sendiri dengan detail, jadi catat, kemudian diduga ya. Kita cari referensi. Oh kalau sakit flu biasa itu seperti apa gejalanya, kalau COVID itu seperti apa. Banyak googling, banyak bertanya dan sebagainya ya. Kemudian kalian mencari teorinya, membuat dugaan, setelah itu mencoba. Oh kalau misalnya banyak yang memberikan saran ya. Kalau hidungnya mampet, oh caranya begini mengobatinya. Oh kalau saya demam, minum apa, seperti itu ya. Nah itu adalah eksperimen untuk diri sendiri, mengobati diri sendiri dengan tentunya ada teorinya ya. Ada pengalaman dari orang yang pernah mengalami dan sembuh gitu ya, bisa kita coba ya. Kemudian setelah hasilnya kalian membaik, kalian catat, kalian buat rangkuman ya, atau kalian berdiskusi dengan temannya, itu namanya publikasi atau mengomunikasi ya. Nah, oke. Ini juga ada di dalam buku Kemendikbud ya. Kalian bisa buka. Jadi keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang sudah kalian lakukan misalnya ya tadi itu. Ini adalah untuk mengetahui keterampilan, untuk mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta, menghubungkan fakta-fakta tersebut dan menafsirkannya. Kemudian akhirnya kalian mendapatkan sebuah kesimpulan. Keterampilan ini menentukan keterampilan belajar sepanjang hayat. Ini yang disebut life skill. Keterampilan kalian memprediksi, keterampilan kalian melakukan sesuatu dan menghasilkan teori sesuatu hasil eksperimen kalian menjadi sebuah teori. Itu adalah kecakapan hidup, betul-betul bekal hidup ilmu ya. Ternyata IPA itu sangat menarik ya. Misalkan dengan kamu flu begini, kemudian kalian minum obat ini dengan ramuan tradisional seperti ini sembuh. Nah, bisa kalian berbagi dengan teman kalian yang mungkin mengalami hal yang sama. Contoh ini, meningkatkan kualitas hidup. Apakah bunga yang ditanam itu akan tumbuh? Nah, kita bisa menanam tanaman di sekitar kita, menggunakan apapun, pakai pot, pakai yang di sekitar kita untuk membawa manfaat. Ini life skill, kecakapan hidup. Kemudian memahami berbagai hal di sekitar. Mengapa matahari bisa bersinar? Nah, itu contoh yang paling gampang. Kalian temukan jawabannya itu sendiri. Ya, dengan belajar IPA itu banyak sekali manfaatnya. Menyelesaikan masalah. Bagaimana mendapatkan air jernih dari air yang keruh? Misalkan air di rumah kalian berwarna, tidak jernih ya. Bagaimana cara dapatinnya? Kamu percobaan penjernihan air. Seperti itu yang paling mudah. Dan kalian akan mendapatkan ilmu sendiri dengan formula sendiri ya, dengan susunan cara menjernihkan yang mungkin versi kalian sendiri yang beda dengan yang lain. Itu adalah sebuah teori, sebuah ilmu, sebuah temuan ya. Jadi kalian saintis. Berpikir logis dan sistematis. Jadi data-data yang ada itu disimpulkan seperti itu ya. Oke. Nah, para ilmuwan itu dalam bekerja memiliki sikap ilmiah. Jangan dipikir para ilmuwan yang luar biasa itu, para penemu vaksin itu dengan mudah mereka menghasilkan sesuatu ya. Mereka punya dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Di antaranya sikap ingin tahu yang tinggi. Ini disebut dengan sikap-sikap ilmiah ya. Ada kritis. Kenapa sih begini? Kenapa begitu? Bagaimana kalau gagal? Dia bagaimanakan lagi gitu ya. Kritis, selalu banyak bertanya. Mencari informasi, ingin tahu yang sangat tinggi gitu ya. Untuk sikap terbuka itu kita artinya menerima pendapat orang lain, masukan orang lain, apalagi ilmuwan atau pendapat para ahli ya, untuk apa yang sudah kita lakukan.
Itu sangat penting ya, jadi terbuka. Kemudian bersifat objektif. Objektif itu tidak berat sebelah atau tidak pendapat saya paling benar, tidak. Tapi kita perhatikan dari banyak faktor ya, itu objektif. Kemudian sikap rela menghargai karya orang lain. Jika ada karya orang lain yang lebih baik, kita perlu belajar dari mereka ya. Jadi kita hargai ya. Oke, sikap berani mempertahankan kebenaran. Kalau memang data itu hasilnya gagal, penelitian kita yang sudah lama, sudah lelah, gagal, maka terbuka saja bahwa ternyata penelitian kita banyak kekeliruan. Jadi terbuka saja. Tapi jika penemuan kita juga lebih baik dan bermanfaat, silakan kita pertahankan kebenaran itu ya. Gitu. Kemudian sikap menjaga jangkauannya ke depan. Seperti vaksin-vaksin yang sekarang dikembangkan adalah diteliti dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi kita pun punya visi dan misi ke depan, ya. Oke. Demikianlah cara bagaimana para saintis bekerja dan kita berlatih menjadi saintis dari masalah yang sangat sederhana. Bisa tentang tumbuhan, bisa tentang hewan, piaraan kita, tentang diri kita sendiri atau keluarga kita. Itu dari yang simple dan mudah-mudahan akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, bisa ditularkan ke banyak orang. Semangat anak juara, anak hebat, ya. Kalian adalah saintis masa depan, pengganti kami, pengganti ahli-ahli yang sebelumnya, ya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, itu datangnya dari saya. Semangat ya, tetap belajar, ini baru awal pemanasan kalian memasuki dunia sains ya. Oke. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.